Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi Ibu Vera, dimanapun Ibu berada. Saat ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai laporan akhir kami terhadap objek penelitian kami terhadap minimarket buah dan sayur di Podomoro. Berikut adalah anggota kelompok kami. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai profil dari objek penelitian yang kami lakukan untuk manajemen rantai pasok kali ini. Jadi objek penelitian ini adalah minimarket buah dan sayur di Podomoro, di mana minimarket buah dan sayur di Podomoro merupakan sebuah UMKM yang bergerak di sektor sayur dan buah yang telah mulai beroperasi pada Februari 2025. Usaha ini melayani penjualan buah dan sayuran segar untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di kawasan Podomoro dengan mengusung konsep minimarket modern yang mengutamakan mutu produk, harga yang bersaing, serta pelayanan yang tertata. Nah, dalam pelaksanaan operasionalnya, minimarket ini memanfaatkan sistem digital berbasis data untuk mengelola penjualan, persediaan, dan perencanaan promosi. Sumber pasokan dari minimarket buah dan sayur Podomoro sendiri berasal dari berbagai pihak, termasuk buah impor dari gudang internal, sayuran lokal yang dipasok langsung oleh petani di Lembang, serta buah lokal dari pasar induk sebagai sumber tambahan. Nah, kerjasama berkelanjutan dengan pemasok dilakukan guna memastikan ketersediaan dan kualitas produk. Berikut merupakan dokumentasi kami berwawancara dengan Kaputra selaku admin finance dan operasional dari minimarket buah dan sayur di Podomoro. Selanjutnya ada video survei yang akan ditampilkan di akhir. Oke, selanjutnya itu latar belakang. Produk buah dan sayuran segar bersifat mudah rusak, memiliki umur simpan pendek, serta dipengaruhi oleh cuaca dan fluktuasi permintaan, sehingga memerlukan pengelolaan rantai pasok dan persediaan yang tepat untuk menjaga kualitas dan meminimalkan kerugian. Minimarket buah dan sayur Podomoro sebagai UMKM retail pangan segar menghadapi tantangan dalam perencanaan stok, konsistensi kualitas dan efisiensi biaya, terutama pada fase awal operasional yang masih minim data historis dan beresiko mengalami bad stock. Seiring perkembangan usaha, diterapkan inovasi pengelolaan persediaan berbasis data dan strategi multi-sourcing. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menganalisis penerapan sistem rantai pasok dan pengelolaan persediaan, serta dampaknya terhadap kinerja operasional. Oke, next ada tujuan dan metode. Yang pertama ada tujuan, menganalisis sistem rantai pasok pada minimarket buah dan sayur Podomoro, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi produk. Mengidentifikasi pola pengelolaan, persediaan, dan inovasi operasional yang diterapkan dalam menangani produk segar. Menilai efektivitas penerapan manajemen persediaan berbasis data dalam menekan risiko kelebihan stok, kekurangan stok, dan kerusakan produk. Memberikan gambaran keterkaitan antara teori manajemen rantai pasok dengan praktik operasional yang diterapkan pada UMKM retail buah dan sayur. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada metode kuantitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata sistem rantai pasok dan pengelolaan persediaan pada objek kajian. Yang kedua ada wawancara langsung. Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara dengan pihak internal minimarket, yaitu admin finance dan operasional, guna memperoleh informasi terkait perencanaan stok, pengadaan, pengendalian kualitas, dan inovasi persediaan. Yang ketiga ada observasi lapangan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penyimpanan, penataan display, penggunaan pendingin, serta aktivitas operasional harian yang berkaitan dengan rantai pasok. Terakhir ada studi literatur. Analisis diperkuat dengan kajian teoritis dari literatur manajemen rantai pasok dan persediaan produk segar sebagai dasar pembanding antara teori dan praktik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur supply chain dari minimarket buah dan sayur di Podomoro. Struktur supply chain ini menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam alur pasokan mulai dari pemasok hingga konsumen akhir. Pemasok terdiri dari petani lokal di daerah Lembang dan Majalengka, supplier buah impor melalui gudang internal, serta pasar induk yang digunakan sebagai alternatif ketika dibutuhkan pasokan cepat. Seluruh pasokan tersebut dikelola oleh minimarket buah dan sayur Podomoro sebelum didistribusikan kepada konsumen akhir, yaitu masyarakat umum dan masyarakat di kawasan Podomoro Park. Struktur ini memungkinkan rantai pasok yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan permintaan. Selanjutnya adalah aktivitas supply chain yang dijalankan di minimarket. Aktivitas supply chain ini terdiri dari perencanaan, pengadaan, penanganan produk, distribusi, dan pengembalian. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan data penjualan dan pola permintaan konsumen, terutama saat akhir pekan. Pengadaan dilakukan melalui beberapa sumber untuk menghindari kekurangan stok. Setelah itu, produk ditangani dengan proses sortir, penyimpanan, dan penataan menggunakan metode FIFO. Distribusi dilakukan melalui penjualan langsung di toko dan layanan delivery. Apabila terdapat produk yang rusak atau tidak sesuai standar, maka dilakukan pengembalian dengan tingkat bad stock sekitar 2%. Oke, selanjutnya yaitu inovasi operasional bisnis. Terdapat dua kategori. Yang pertama yaitu kondisi operasional sebelum inovasi. Yang pertama ada penentuan stok yang belum akurat sehingga sebagian produk cepat habis sementara yang lain menumpuk dan beresiko rusak. Lalu ada stok recovery dari pasar saat lonjakan permintaan dengan konsekuensi perbedaan harga dan kualitas. Lalu ada juga pencatatan stok yang belum real time. Pencatatan barang rusak masih manual sehingga evaluasi kerugian tidak dapat dilakukan secara langsung. Lalu pengelolaan penyimpanan yang belum optimal, beresiko tinggi rusak akibat penanganan dan penyimpanan yang kurang tepat. Lalu belum adanya pengelolaan produk mendekati rusak.
Selanjutnya ada inovasi yang dilakukan oleh minimarket buah dan sayur Podomoro. Yang pertama yaitu pengelolaan persediaan berbasis data penjualan harian sehingga lebih akurat dan sesuai permintaan. Selanjutnya ada operasional yang sudah menggunakan sistem digital terintegrasi. Lalu adanya pengadaan fleksibel dengan pasar sebagai alternatif cepat saat terjadi lonjakan permintaan. Lalu untuk sistem penyimpanan sudah tersegmentasi dan menggunakan sistem first in first out. Lalu adanya optimalisasi produk mendekati rusak yang diolah atau didiskon untuk mengurangi limbah sekaligus mempertahankan nilai jual. Selanjutnya yaitu dokumentasi dari inovasi yang telah dilakukan oleh minimarket buah dan sayur. Pada foto di tabel pertama yaitu buah disimpan menggunakan keranjang berlubang dan disortir sebelum dijual untuk menjaga sirkulasi udara dan menekan kerusakan. Pada foto di tabel kedua yaitu produk yang hampir rusak namun masih layak dikonsumsi diolah menjadi buah potong atau jus atau dijual dengan harga diskon untuk mengurangi kerugian. Pada foto ketiga yaitu produk sensitif disimpan dalam pendingin dengan sistem first in first out agar kualitas tetap terjaga dan masa simpan lebih panjang. Pada foto keempat yaitu produk kering ditata menggunakan rak gantung untuk mengoptimalkan ruang dan memudahkan pengendalian stok. Pada foto kelima yaitu untuk meningkatkan kenyamanan, toko menyediakan musik ringan selama jam operasional. Dan pada foto terakhir yaitu operasional penjualan sudah menggunakan sistem digital sehingga transaksi lebih cepat dan data penjualan tercatat dengan baik. SOP pelayanan. Poin kedua ada produk jangkar atau anchor produk. Menempatkan komoditas segar sebagai daya tarik utama untuk menjaga volume kunjungan pelanggan secara stabil. Poin ketiga ada budaya data, transisi dari pengelolaan konvensional menuju pengambilan keputusan berbasis data real atau data driven decision making. Terima kasih. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pertama ada kesimpulan strategis. Poin pertama ada resiliensi pasokan. Keberhasilan strategi multi-sourcing dalam menjaga stabilitas ketersediaan barang. Poin kedua ada efisiensi limbah. Implementasi FIFO dan hilirisasi produk seperti pengelolaan buah potong mampu menekan angka batch stocking hingga level moderat sebesar 2%. Poin ketiga ada keunggulan kompetitif. Kombinasi teknologi pendingin yang tepat dan lokasi strategis memperkuat posisi pasar MBS. Yang kedua ada rekomendasi pengembangan atau saran. Poin pertama ada digitalisasi terintegrasi. Automasi pelaporan stok rusak secara real time untuk akurasi data yang lebih tinggi. Poin kedua ada kemitraan eksklusif, memperpendek rantai pasok dengan berkolaborasi langsung bersama produsen lokal. Yang poin ketiga ada peningkatan kapasitas SDM, latihan khusus penanganan produk segar untuk mereduksi faktor kesalahan manusia atau human error. Dan yang terakhir adalah logistik modern, inovasi layanan antar atau delivery service dengan rute yang dioptimalkan secara efisien. Terima kasih.